Mari kita kupas terkait dengan TPPU kasusnya persidangan dari Nikita Mirzani. Oke? Dengarkan baik-baik sampai video ini selesai biar kalian tidak gagal paham. Oke? Kalau soal oknum suap, emang jujur aja ya, hampir semua lembaga di Indonesia itu pasti ada aja yang namanya oknum nakal, termasuk di Mahkamah Agung. Itu fakta yang nggak bisa kita sangkal ya. Bahkan sejarah juga mencatat, dari hakim biasa sampai hakim level Mahkamah Konstitusi, seperti Akil Mukhtar ya, pernah terseret kasus suap. Tapi poin dari netizen channel itu bukan membela lembaganya ya, apalagi menutup mata soal oknum yang nakal. Netizen channel hanya menjelaskan bagaimana sih prosedur kasasi itu seperti apa gitu ya. Bagaimana cara MA memeriksa penerapan hukum dan kenapa itu tetap jadi jalur resmi yang rasional ya, yang bisa ditempuh oleh Nikita Mirzani kalau misalnya merasa ada kekeliruan dalam putusan sebelumnya. Dan jujur aja, netizen channel tuh selalu yakin ya, dari 1000 hakim selalu ada hakim yang bermain. Tapi juga selalu ada aja pasti yang jujur, lurus, dan profesional. Indonesia masih berdiri karena masih ada orang-orang seperti itu. Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya supaya Bapak Hakim membaca berkas? Kurang hakim kita, kurang banyak mungkin ya. Ya tambahi gitu loh. Bayangin ya, dikasih ke hakim berkas 10 aja satu hari, udah pusing dia. Kalian pernah nggak ke pengadilan? Coba kalian perhatikan. Hakim A memimpin sidang di ruangan A gitu ya. Kasus pidana. Begitu selesai, masuk lagi dia ke ruangan yang lain, mimpin kasus lain lagi. Beres di situ, masuk lagi ke ruangan lain, mimpin kasus lagi. Apa nyambung di otaknya itu? Akhirnya kan yang penting sudah dijalanin aja. Satu hari bisa sampai beberapa kali hakim itu menyidangkan perkara. Apa dia ingat? Enggak lah. Ya. Atas apa yang terjadi kemarin harus ditambah ya. Kita kan nggak boleh juga ya bergembira terus atas duka orang, kan nggak baik juga begitu. Tapi kali ini TPPU-nya terbukti nih. Ya itu makanya ya kan? akhirnya selain di stempel sebagai pemeras kan dia juga pelaku TPPU akhirnya kan, gitu. Itu berat sih. Ya masih ada upaya hukum lainnya, tapi boleh ya aku menyarankan mudah-mudahan orang-orang yang di sekelilingnya, penasehat hukumnya juga lebih bijak lagi kalau mau melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Jangan sampai nanti nambah lagi, kasihan. Ya harapan aku, ini kalian kan para pebisnis tangguh ya, sudahilah, coba kalau bisa ada yang menengahi, tapi bukan aku ya, nanti aku dibilang duta tabayun, gantian siapa yang siapa yang merasa kepengen hidup ini damai-damai saja. Karena kalau aku sudah menghimbau kepada saudara terlapor, sudah ya, kalau memang merasa salah, sudah coba dibuka komunikasinya. Pokoknya gini ya, di mana aku berdiri, di situ aku merasa dia benar. Yang aku bela pasti aku merasa dia yang benar. Terlepas ada apapun permasalahannya, harusnya tidak seperti itu, saling serang di sosmed, saling black campaign. Kalau memang ada ketidakpuasan dalam dunia bisnis, harusnya diselesaikan secara baik-baik, tidak dipublish, nggak dikata-katain di sosmed, karena sekarang bahaya sosmed itu nyata. Orang dengan ucapannya bisa terjatuh, udah banyak contoh, udah banyak korban. Sekarang itu statement Tante Judol itu berbeda lagi. Kata dia, di mana dia berdiri, NM itu selalu benar. Di mana dia membela seseorang, NM itu selalu benar. Kadang kepelimplanan Tante Judol kita itu harus diberi seorang asisten. Sampai saat ini, video-video yang beredar, aku belum melihat dia menggunakan asisten agar kata-katanya itu bisa yang namanya sinkron dari awal sampai akhir.
Ya, masalah si Syahrul, NM, dia bilang mereka berdua itu tidak pernah terlibat pemerasan. Nah, nggak sinkron lagi kan? Padahal bela-belain si abu-abu. Bilang kalau si Syahrul dan NM tidak terlibat pemerasan. Sekarang bilang lagi di mana dia berdiri, NM selalu benar. Pusing jadinya ngeliat. Mari kita kupas terkait dengan TPPU kasusnya persidangan dari Nikita Mirzani. Oke? Dengarkan baik-baik sampai video ini selesai biar kalian tidak gagal paham. Oke? Banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Kenapa DRG kalau memang itu ada TPPU-nya? Kenapa DRG tidak terlibat? Sedangkan dalam pasal TPPU ada penerima dan juga ada sumbernya. Nah, alasan dari mereka kenapa DRG tidak terkenakan pasal TPPU ini karena dia tidak mengetahui akan sedang terjadinya tindakan kejahatan pencucian uang. Kita clearkan di sini, oke? Kita clearkan sini. Benarkah? Pertanyaannya, benarkah mereka tidak mengetahui bahwasanya sedang akan terjadi tindakan kejahatan pencucian uang? Benarkah itu? Mari kita ulas fakta persidangan. Jadi, pada saat Yang Mulia Hakim bertanya kepada suami DRG terkait dengan perekaman yang ilegal itu. Dengarkan baik-baik. Terkait dengan perekaman yang ilegal itu, percakapan antara DRG dan Mail, jawaban dari suami beliau bahwasanya kenapa dia melakukan perekaman itu karena itu motor dia ribut lagi. Karena dia sudah ada merasakan kejanggalan. Dia mencurigai. Nah, kena kan? Jangan lagi bilang tidak mengetahui bahwa korban, dia hanya korban yang tidak mengetahui akan ada terjadi tindakan pencucian uang. Tahu dia. Tahu. Karena dia merekam, karena berdasarkan dia merasakan ada kejanggalan. Nah, di situ bisa kita paham bahwa dia sudah mencurigai. Nah, kalau saya bernapas dulu baik-baik ya, guys. Udah paham kan? Udah paham? Jadi tidak benar adanya kalau mereka tidak mengetahui akan terjadi tindakan kejahatan pencucian uang. Mereka bersama-sama melakukannya, oke? Sampai di sini kita clearkan. Silakan kau ambil itu TPPU yang kau menangiskan, yang kau minta, yang kau inginkan, silakan kau ambil. Tapi ingat, produkmu yang bermasalah itu, yang tidak ber-BPOM itu, kalau kalau sampai naik guys, berarti TPPU-nya itu kamu juga kena. Disitulah sumber pencucian uangmu. Dari situlah uang yang kamu ambil untuk kau cuci-cuci itu, dari produkmu yang tidak ber-BPOM itu. Jadi jangan lagi kalian mengatakan dia hanya korban, dia tidak mengetahui. Tahu, makanya merekam. Karena mereka tahu, mereka bersama-sama melakukan tindakan pencucian uang. Itu karena mereka tahu, itu jawaban dari suami beliau, suami DRG di fakta persidangan. Silakan kalian cari jawabannya waktu ditanya terkait dengan si perekaman yang ilegal itu. Jawabannya dia mengalami kejanggalan, dia merasakan kejanggalan, kecurigaan, dan lain-lain sebagainya. Oke? Anda kalian, kamu, beliau sudah paham sampai di sini? Oke? Nah, makanlah itu TPPU. Kau telanlah semua TPPU itu dan akan ketahuan dari mana sumber uang yang dicuci itu, uang haram. Hasil penipuan itu diambil dan asal muasalnya tentunya dari produk yang bermasalah.
produk yang tidak berbepom, menipu negara, merugikan negara, dan juga merugikan rakyat dan bangsa. Makan itu TPPU, oke? Kalian jangan bohong-bohong. Kalian jangan bermain-main di sana dan berbohong-bohong sama ibu-ibu. Ibu-ibu seperti kita ini yang penuh dengan pemantauan, memantau dan melihat dan menganalisa dengan baik. Bye. Masa tidak paham? Kita jelaskan lagi. Menyalakuin monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi sedang gacor ketua. Masuklah kau di dalam TPPU itu sesuai permintaan dan keinginanmu. Makan. Kau mencuci uang hasil penjualan produkmu yang ilegal. Penjualan produkmu yang tidak berbepom itu. Mampus. Dari situlah sumber uangmu kan? Dari situ kan sumber uangmu?